Halo teman-teman semua, sebelum kita masuk pada materi, mari kita menonton secuplikan berikut ini. Bulan ini sepertinya ramalan saya bahwa bintang Leo akan beruntung. Dan untuk jodoh sepertinya jodoh sudah mendekati Anda. Namun keuangan Anda harus hati-hati karena Anda itu boros. Nah, selain itu ada cuplikan kedua, mari kita lihat. Ada apa Thomas? Oh, jodoh Thomas. Bismillah sih. Hosila pumbaya tutu tanah. Sawangan ini Mas, jodoh nih sama ini bakal teko. Percaya mbak aku. Ada apa ya dengan cuplikan ini? Mari kita bahas. Halo teman-teman semuanya. Nama aku Alden Abdul Haris dengan NIM 2020 10 23 03 11 332. Nah, kali ini aku akan membahas sebuah materi yang berkaitan dengan cuplikan yang telah kalian lihat ya teman-teman ya. Apa sih yang kalian lihat tadi itu? Yang kalian lihat tadi itu adalah sebuah ramalan bintang ya teman-teman ya. Di situ dia menjelaskan bahwa yang berzodiak Leo hari ini rezekinya kurang beruntung karena dia dibilang boros. Kemudian jodohnya akan ditemukan. Padahal teman-teman ya, orang yang berzodiak Leo itu banyak. Masa sih orang yang berzodiak Leo itu boros semua? Dan apakah si peramal tadi itu pernah bertemu dengan orang-orang yang berzodiak Leo? Dan bagaimana bisa seorang itu bisa-bisanya menyebutkan bahwa si Leo ini boros? Aneh bukan? Kemudian kalian lihat sebuah dukun. Dia memberikan sebuah ramalan-ramalan atau puji-pujian atau ewes-ewes yang diberikan pada kalian lalu memprediksi bahwa jodoh kalian akan datang. Jadi teman-teman ya, dalam Islam hal itu disebut syirik. Kalau kalian percaya terhadap apa yang mereka omongkan. Jadi apa sih syirik ini? Syirik adalah berdasarkan kesimpulan dari imam-imam yang ada ya, bahwa syirik merupakan sebuah kegiatan di mana kalian mengesahkan atau mendudukkan sifat ketuhanan ini selain kepada Allah, atau singkatnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalian bisa disebut sebagai orang-orang yang syirik. Jadi bentuk-bentuk yang tadi kalian lihat adalah salah satu bentuk-bentuk syirik teman-teman ya. Percaya pada ramalan, percaya pada dukun. Tapi selain itu teman-teman, banyak juga bentuk-bentuk syirik yang tidak harus pada manusia. Ya, seperti kita percaya kepada sebuah keris, di mana keris ini dapat menjanjikan sebuah rezeki bagi kita karena 1000 tahun yang lalu keris ini telah menyayat 1000 kambing ajaib, atau keris ini telah ditapakan di sebuah air terjun selama beberapa tahun. Lalu apa hubungannya dengan keris dengan semua hal itu? Kalau sebenarnya itu sangat di luar logika teman-teman ya. Namun sebagai hamba Allah yang kuat imannya, kita harus percaya bahwa semua rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, dijaga di notes ya. Di garis bawahi bahwa semua rezeki dan semua hal-hal yang datang pada kita adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bernafas merupakan sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih yang terjadi kalau kita percaya kepada kesyirikan ini? Yang pertama dan paling penting nih teman-teman ya, adalah dalam surat An-Nisa ayat 48 disebutkan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 48. Jadi seperti kita tahu, kalau kita mempersekutukan Allah, dosanya nggak bisa dihapus gini-gini. Apa yang terjadi? Kita bakal masuk neraka. Dan
itu merupakan siksaan yang tiada tara dan tidak akan berhenti sampai kapanpun. Maka sebagai manusia yang tetap di dunia ini, kita harus tetap menjalankan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa aja sih yang bisa dilakukan untuk menghindari syirik ini, teman-teman ya? Apa ya, teman-teman ya? Simpel. Yang pertama, meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita meningkatkan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin bahwa semua rezeki kita bukan dari barang, bukan ramalan dari dukun, tapi merupakan rezeki yang diturunkan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Nah, teman-teman, kalian tahu kan bahwa manusia telah berusaha sebaik mungkin dalam bekerja, dalam hidup, dan dalam hal lain. Itu semuanya tetap rezekinya itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi logikanya simpel aja, teman-teman ya. Kita iman kepada Allah, Allah memberikan rezeki kepada kita karena Allah sayang pada kita. Seperti itu. Lalu bagaimana untuk menghindarkan orang-orang sekitar kita agar terhindar dari syirik ini? Mudah saja, kita harus meyakinkan kepada mereka bahwa yang mereka lakukan itu adalah sebuah syirik, dan syirik akan masuk pada neraka. Jika ada beberapa dari kalian yang atau orang-orang sekitar kalian yang masih tidak percaya kepada syirik tersebut, maka sebenarnya kalian hanyalah jatuh terhadap hawa nafsu kalian. Maka langkah yang kedua adalah kita harus menurunkan hawa nafsu kita. Bukan menurunkan ya, teman-teman, istilahnya ya, tapi kita harus mengendalikan hawa nafsu kita, karena rezeki akan Allah yang mengatur untuk kita, dan kita akan menikmatinya ketika di surga nanti. Dunia ini hanya sementara, teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian terpaut pada hawa nafsu kalian hingga kalian menggebu-gebu mencari dunia ini. Itu nggak baik. Jadi teman-teman sekalian, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat bagi kalian, dan apapun yang terjadi, tetaplah yakin bahwa seluruh rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan ada salah penyampaian. Silakan like dan komen, teman-teman ya, agar saya bisa menilai diri saya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.